Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban kita. Selanjutnya marilah kita menyampaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Secara istilah, salat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah kewajiban syara seorang muslim yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW seusai melakukan Isra Miraj. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Malik bin Sa'sa, Nabi diceritakan diberi perintah untuk menjalankan salat sebanyak 50 kali sehari. Ketika perjalanan turun, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan jumlah salat kepada Allah. Beberapa kali Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah atas saran Nabi Musa, hingga akhirnya berakhir di angka 5 kali sehari. Jika dikalkulasi, seandainya Nabi Muhammad tidak menawar jumlah salat, umat muslim akan menunaikan salat setiap 30 menit. Pertanyaannya, mengapa salat pada awalnya diwajibkan 50 waktu, kemudian menjadi hanya 5 waktu? Tidak langsung dijadikan 5 waktu saja sejak awal. Pertama, Allah mengetahui bahwa fisik kita memang mampu untuk melakukan salat 50 kali sehari semalam. Kalau dihitung-hitung, 50 waktu itu memakan waktu 10 kali lipat dari yang sekarang kita kerjakan. Bahkan jika kita sholat 50 kali sehari semalam, sebenarnya malah tidak melenceng dari tujuan penciptaan manusia, yaitu agar supaya beribadah kepadanya. Kita justru akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan juga bisa menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Dalam Al-Quran, pesan ini tersurat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Namun dengan kasih sayangnya, Allah kurangi 90% dari total keseluruhan hingga tersisa 10% saja. Tapi balasan pahalanya tetap Allah berikan 100%. Tidak ada pengurangan sedikit pun. Dengan ini kita benar-benar sadar bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di sisi lain, Allah Maha mengetahui kemampuan setiap hambanya. Mungkin kita mampu melaksanakan salat 50 kali sehari semalam, namun sebagaimana dengan orang yang sudah tua, orang sakit, dan orang yang sekiranya payah dalam memenuhi perintah tersebut. Kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa ibadah bukan hanya melulu tentang ritual salat. Bayangkan setiap setengah jam kita melakukan salat, kita tidak akan mempunyai waktu banyak untuk berhubungan dengan manusia. Padahal hablum minan nas juga sama pentingnya dengan hablum minallah. Maka Allah sediakan beragam sekali macam ibadah di luar salat, yaitu ibadah sosial yang juga sangat dianjurkan oleh Islam. Meskipun jelas proporsi ibadah vertikal memiliki porsi yang lebih unggul, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, sanak kerabat, tetangga, membantu kaum duafa, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan bekerja secara maksimal. Semuanya itu adalah ibadah jika diniatkan ikhlas kepada Allah. Adapun perihal mengapa perlu dilakukan berkali-kali untuk mengurangi jumlah salat, menurut Ibnu Hajar, adalah bahwa dalil bolehnya nasakh atau penghapusan hukum sebelum hukum tersebut dilaksanakan. Diceritakan juga bahwa Nabi Muhammad
sampai merasa malu karena terus-terusan bernegosiasi dengan Allah. Pengurangan jumlah salat yang gradual juga menegaskan betapa luasnya rahmat dan belas kasih-Nya. Sampai Allah terus menawarkan rahmat-Nya, sampai Nabi Muhammad sendiri menjadi malu dan merasa cukup. Keluasan rahmat dan kasih sayang itu telah direncanakan Allah melalui episode dialog Musa Muhammad dalam menego jumlah salat itu. Jadi, pengurangan jumlah salat merupakan bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bersamaan dengan itu pula, pengurangan ini juga sekaligus sebagai peringatan yang tegas dan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.